Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Pandiatorik dengan NIM 23010101091. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Di sini saya mengambil jenis cybercrime, yaitu penipuan online atau online fraud. Langsung saja untuk pengertiannya, yaitu penipuan online atau online fraud adalah tindakan memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan memanfaatkan internet, media sosial, atau sistem elektronik. Pelaku biasanya menggunakan informasi atau penawaran yang dibuat seolah benar untuk mempengaruhi korban agar menyerahkan uang, data pribadi, atau informasi penting lainnya. Penipuan online dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti marketplace, media sosial, aplikasi pesan, situs web, maupun email. Modus yang digunakan terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. Contoh modus penipuan online yaitu yang pertama, toko online palsu. Korban biasanya ditawarkan produk dengan harga yang menarik. Setelah pembayaran dilakukan, barang tidak dikirim atau produk yang diterima tidak sesuai. Yang kedua yaitu investasi palsu. Pelaku menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Korban kemudian diminta menyetorkan sejumlah uang, tetapi investasi tersebut sebenarnya tidak memiliki kegiatan atau mekanisme yang sah. Penyalahgunaan identitas. Pelaku menggunakan identitas atau informasi milik orang lain tanpa izin untuk melakukan tindakan yang merugikan. Informasi yang disalahgunakan dapat berupa nama, foto, akun, atau data pribadi lainnya. Yang keempat yaitu hadiah atau undian fiktif. Biasanya korban diberi informasi bahwa dirinya memenangi suatu hadiah atau undian. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, korban kemudian dimintai melakukan pembayaran tertentu untuk memberikan informasi pribadi. Lalu yang terakhir yaitu penawaran produk atau jasa yang tidak sesuai kenyataan. Biasanya pelaku menawarkan produk atau jasa dengan informasi yang tidak benar. Misalnya kualitas harga, spesifikasi, atau manfaat yang berbeda dari kondisi sebenarnya. Korban akhirnya mengalami kerugian karena menerima produk atau layanan yang tidak sesuai dengan penawaran. Lalu bagaimana sih penipuan online bisa terjadi? Alurnya yaitu yang pertama, pelaku biasanya membuat modus penipuan, lalu korban menerima informasi atau penawaran dari si pelaku tersebut. Lalu setelah itu korban percaya dan melakukan transaksi. Setelah itu pelaku memperoleh keuntungan dan pada akhirnya korban mengalami kerugian. Lalu jika penipuan sudah terjadi, apa sih langkah penanggulangan yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu blokir sarana yang digunakan pelaku. Melakukan pemblokiran terhadap rekening, akun, atau sarana elektronik yang terindikasi digunakan dalam penipuan melalui prosedur yang berlaku. Lalu yang kedua, harus menyimpan bukti transaksi, percakapan, bukti pembayaran, tautan, dan informasi akun pelaku agar setelah nanti ketika kita melaporkan itu bisa tertrack atau bisa terdeteksi pelaku penipuannya. Lalu setelah itu yang ketiga, laporkan kepada pihak berwenang. Melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum atau pihak atau platform terkait. Lalu yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. Memberikan informasi mengenai modus penipuan yang sedang berkembang agar masyarakat lebih waspada. Selain penanggulangan yaitu ada langkah pencegahan. Ada beberapa langkah pencegahan yaitu yang pertama, memeriksa reputasi penjual, memastikan identitas dan reputasi penjual sebelum melakukan transaksi. Lalu yang kedua, waspadai penawaran tidak masuk akal. Jangan mudah percaya terhadap harga, hadiah,
atau keuntungan yang terlalu menggiurkan. Lalu yang ketiga, gunakan platform terpercaya, pilih platform pembayaran yang memiliki mekanisme perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir, jaga informasi pribadi. Jangan memberikan data pribadi, password, PIN, OTP, atau informasi penting kepada pihak yang belum terverifikasi. Lalu selain itu, kita dengan kasus ini, penipuan online, kaitannya dengan UU ITE, yaitu di Indonesia. UU ITE di Indonesia mengatur berbagai perbuatan yang dilakukan melalui informasi dan transaksi elektronik. Penipuan yang menggunakan informasi atau dokumen elektronik dapat berkaitan dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Selain UU ITE, ketentuan pidana umum mengenai penipuan juga dapat diterapkan dengan mempertimbangkan modus dan fakta yang terjadi dalam suatu kasus. Penggunaan teknologi sebagai sarana melakukan penipuan tidak menghilangkan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Namun, penerapan pasal harus dilakukan berdasarkan unsur tindak pidana dan fakta kasus yang sebenarnya, bukan semata-mata berdasarkan label penipuan online. Oleh karena itu, setiap kasus perlu dianalisis secara cermat untuk menentukan ketentuan hukum yang tepat. Baik, untuk kesimpulannya, penipuan online merupakan salah satu bentuk cybercrime yang semakin berkembang seiring meningkatnya aktivitas digital. Untuk menghadapinya, masyarakat perlu meningkatkan literasi dan kesadaran digital, memastikan identitas pihak yang bertransaksi, serta menjaga keamanan data pribadi. Selain itu, bukti transaksi dan komunikasi perlu disimpan apabila terjadi penipuan agar dapat digunakan dalam proses pelaporan. Apabila menjadi korban, sebaiknya segera laporkan kepada pihak berwenang. Pemahaman terhadap ketentuan hukum, termasuk UU ITE, juga penting agar masyarakat mengetahui hak dan langkah yang dapat dilakukan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya terkait penipuan online atau fraud online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.